Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 651. Oke. Su-han mengangguk dengan dingin dan berjalan keluar rumah bersama Lady Zhen. Nenek bingung. Tetapi karena Lady Zhen mengatakan itu hanya akan memakan waktu, dia pikir itu hal kecil. Bekoning ke Xie Yujia dan saudari-saudari Lu, dia berkata, "Girls, aku lapar. Bisakah kamu membuat sesuatu untuk dimakan?" "Oke." Xie Yujia dan saudara Lu menjawab dengan riang. Kakak beradik Lu merasakan tuan di dekat rumah, tetapi mereka tidak khawatir karena mereka telah melihat kekuatan Lady Zhen. Ngomong-ngomong, Nyonya Zhen memberi mereka hadiah untuk menunjukkan keramahannya, dan sepertinya dia tidak berencana membawa Zhen Chongming kembali ke Laut Iblis. Saudari Lu tidak berurusan dengan Zhen Chongming, tetapi dengan semua orang berkumpul di sekitar Hao Ren, orang-orang juga baik padanya. Selain itu, karena Qi Yuniu telah mengambil Zhen Chongming sebagai muridnya, bahkan Nyonya Zhen tidak berani membawanya kembali ke Laut Setan. Dia datang untuk mengunjungi Zhen Chongming pada hari festival bulan agar dia bisa menghabiskannya bersamanya. Sementara orang-orang di rumah mulai menyiapkan sarapan, Su-han telah berjalan keluar dari pintu dengan Lady Zhen. Di luar gerimis, Lady Zhen mengambil payung kertas minyaknya dengan ringan, dan payung berwarna-warni itu terbuka, tampak sangat cerah di tengah hujan. Berjalan di samping Lady Zhen, Su-han secara alami ditutupi oleh payung. "Berapa banyak?" Lady Zhen bertanya pada Su-han. 6. "Semua puncak level Qian," jawab Su-han dengan tenang. Lady Zhen menutupi senyumnya ketika dia berkata, "Hehe, sepertinya kuil Dewa Naga memiliki konflik dengan naga unsur logam." "Aku tidak mengatakan itu," Su-han menatapnya dengan dingin. Faktanya, kuil Dewa Naga tidak cocok dengan naga unsur logam yang menantang manajemen kuil Dewa Naga karena kekuatan besar dan kebiasaan unik mereka. Selain itu, mereka memiliki tim pembuat keputusan sendiri, Dewan Penatua. 6 pembudidaya naga unsur logam yang berada di puncak Qian level tidak diragukan lagi adalah anggota Dewan Penatua. Meskipun Su-han tidak tahu mengapa mereka datang ke sini, sebagai inspektur regional East Ocean City, dia tidak senang bahwa naga elemental logam telah memasuki wilayah Samudra Timur tanpa melaporkan kepadanya. Itu sebabnya dia langsung setuju untuk keluar dengan Lady Zhen. "Kalau begitu, aku akan memberi mereka pelajaran atas nama kuil Dewa Naga." Mengabaikan kata-kata Su-han, Nyonya Zhen melayang. Tidak sekuat Lady Zhen, Su-han tidak berani ceroboh sementara 6 naga unsur logam ada di sekitar mereka. Dia terbang ke langit yang tinggi menginjak pedang panjangnya. Hua, 6 pembudidaya naga unsur logam yang mengenakan jubah tau putih berlari keluar dari awan. Tanpa bicara, Su-han menembakkan lampu hijau dengan pedang panjangnya. Sebagai puncak pembudidaya tingkat Qian di Dewan Penatua, mereka harus mengetahui aturan kuil Dewa Naga. Mereka muncul di East Ocean City, tidak memedulikan kuil Dewa Naga. Boom, lampu hijau tiba-tiba terbelah menjadi 6 bagian, menembak ke arah 6 pembudidaya naga unsur logam. 6 pembudidaya naga unsur logam segera memblokir lampu hijau, tetapi mereka merasakan tangan mereka menyengat karena serangan itu, yang mengejutkan mereka. Longsword yang disempurnakan dari White Jade Sword ini memiliki Thunder Tail Rock yang melebur ke dalamnya. Thunder Rock memiliki kecepatan terbang tertinggi di antara binatang iblis, dan memiliki sifat kilat. Itulah sebabnya serangan dari pedang panjang ini mengandung energi petir alami. "Jangan salah, Inspektur Su. Kami datang ke sini untuk melakukan penyelidikan," kata salah satu pembudidaya naga unsur logam kepada Su-han. Menginjak pedang panjang, Su-han menatap mereka dengan dingin. Karena dia terbenam dalam kultivasi, dia tidak tahu tentang kematian Wang Sitong di East Ocean City, dan kuil Dewa Naga tidak merilis berita. 6 pembudidaya naga unsur logam diam-diam memeriksa ranah wanita cantik yang berdiri di samping Su-han dan menemukan bahwa dia hanya seorang pembudidaya tingkat Qian tingkat menengah. Karena itu, mereka mengabaikannya dan mengalihkan pandangan mereka kembali ke Su-han. Ketika mereka melihat Su-han tetap dingin, mereka berkata setelah beberapa saat mempertimbangkan, "Seorang pembudidaya naga unsur logam mati di East Ocean City, dan kami datang untuk menyelidiki masalah ini." Sebagai anggota Dewan Penatua dan pemupuk puncak tingkat Qian, mereka mendapatkan berita kematian Wang Sitong di East Ocean City setelah beberapa hari. Mereka telah merencanakan untuk menjaga mata-mata dari kuil Dewa Naga dan Inspektur Regional Kota Laut Timur untuk menangkap Hao Ren yang merupakan tersangka terbesar. Namun, mereka tidak berharap Su-han ada di sini.
Oh, seorang kultivator terbunuh. Terkejut, Su-han memandang mereka dan berkata, karena itu terjadi di East Ocean City, tugas aku untuk menyelidikinya, bukan milik kamu. 6 pembudidaya naga elemental logam saling memandang dengan marah. Itu adalah masalah besar bahwa Wang Sitong, seorang puncak kultivator tingkat kian yang berpotensi dapat masuk ke alam naga langit, tiba-tiba meninggal di East Ocean City. Karena itulah mereka berenam berkumpul. Lagi pula, tidak ada yang berani membunuh pembudidaya naga unsur logam dalam ratusan tahun terakhir, apalagi pembudidaya naga unsur logam tingkat puncak kian. Karena Su-han memiliki setengah dari garis keturunan naga unsur logam dan merupakan inspektur regional yang mewakili kuil Dewa Naga, mereka telah berkompromi dengan menjelaskannya kepada Su-han. Namun, Su-han masih agresif. Di sisi lain, Su-han marah karena pembudidaya naga unsur logam memasuki kota Samudra Timur untuk menangkap pembudidaya tanpa peringatan. Mereka memang sombong. Itu adalah kasus besar bahwa pembudidaya naga unsur logam terbunuh di East Ocean City. Jika naga unsur logam telah memberikan kepala ke kuil Dewa Naga atau Su-han, mereka mungkin akan membiarkan naga unsur logam untuk melakukan penyelidikan. Sejujurnya, kultivator itu adalah Wang Siting, seorang puncak kultivator tingkat kian dari Dewan Penatua kita, mereka melanjutkan. Puncak kian tingkat, Su-han membeku sejenak dan berpikir, tidak heran klan naga unsur logam mengirim 6 kacang tingkat Master Kian untuk menyelidiki kematian pembudidaya. Namun, siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh Master seperti itu di East Ocean City, terutama ketika Master itu berasal dari klan naga unsur logam yang paling kuat? Setelah beberapa penyelidikan, kami menemukan bahwa pembudidaya yang terkait dengan kasus Wang Sitong ada di rumah ini. Kami datang untuk mengundang pembudidaya ini untuk membantu kami menyelidiki masalah ini. Salah satu pembudidaya naga unsur logam melanjutkan sambil menunjuk ke rumah tepi laut kecil yang merupakan rumah Haoren. Sementara itu, mereka merilis aura kuat. Berdiri di Longsword, Su-han kehilangan keseimbangan dan dikirim terbang puluhan meter. 6 pembudidaya naga unsur logam datang ke sini untuk menangkap Haoren. Karena Haoren adalah inspektur kuil Dewa Naga, mereka telah menyembunyikan aura mereka di East Ocean City sehingga mereka tidak akan menyiagakan kuil Dewa Naga. Sekarang Su-han tidak akan membiarkan mereka melakukan penyelidikan, mereka tidak perlu menyembunyikan kekuatan mereka lagi. Berdiri puluhan meter di belakang Su-han, Lady Zhen mengangkat telapak tangannya dan menyentuh punggung Su-han dengan ringan, menghentikan momentum mundurnya. 6 pembudidaya naga unsur logam mendengus sombong dan berlari menuju rumah. Menangkap seorang kultivator yang berada di bawah level Dui tidak membutuhkan 6 dari mereka untuk berkumpul. Namun, khawatir bahwa sosok kuat yang telah membunuh Wang Sitong masih di East Ocean City, mereka datang ke Ocean City Timur bersama-sama. Setelah mencari berulang kali, mereka tidak menemukan keberadaan Super Master di sekitar. Dalam pikiran mereka akan mendapatkan beberapa petunjuk tentang siapa yang telah membunuh Wang Sitong jika mereka menangkap Hao Ren dan menginterogasinya. Sebagai salah satu dari 8 penatua Dewan Penatua, kematian Wang Sitong benar-benar merupakan masalah besar. Jika mereka menangkap Hao Ren, mereka tidak berpikir bahwa kuil Dewa Naga akan marah pada naga unsur logam untuk seorang inspektur kecil. Namun, jika mereka berkonsultasi dengan kuil Dewa Naga sebelum mereka menyelidiki inspektur, maka semuanya akan menjadi rumit. Untuk pembudidaya naga unsur logam, cara tercepat dan paling langsung untuk memecahkan masalah adalah dengan kekerasan. Beraninya kau. Su-han tiba-tiba mengerti bahwa pembudidaya yang mereka rencanakan untuk ditangkap mungkin adalah Hao Ren. Longsword-nya menembakkan 3 balok es, mencoba untuk memblokir ke-6 naga unsur logam. 6 pembudidaya naga unsur logam tiba-tiba muncul di East Ocean City dan telah menghindari mata-mata kuil Dewa Naga dengan tujuan untuk menangkap Hao Ren, inspektur kuil Dewa Naga dan komandan jenderal klan Naga Lautan Timur. Saat ini, kecuali Hao Ren, saudari Lu, dan pembudidaya lainnya, masih ada 3 manusia termasuk Yue Yang, Hao Zonghua, dan nenek di rumah. Setelah kehilangan seorang penatua tingkat kian puncak, klan naga unsur logam menjadi sangat marah dan terhina sehingga mereka mengabaikan semua aturan. Jika pertempuran dimulai, para pembudidaya seperti Hao Ren dan Xie Yujia akan baik-baik saja, tetapi manusia seperti nenek akan berada dalam bahaya. Khawatir, Su-han menembakkan 3 balok es lagi. 6 pembudidaya naga unsur logam ada di sini untuk menangkap orang yang mereka inginkan dan kemudian kembali ke gua masing-masing. Kuil Dewa Naga tidak bisa melakukan apa-apa pada mereka setelah semuanya. Tanpa istana naga di belakang mereka, para penanam naga unsur logam tinggal di gua-gua mereka. Jika mereka menangkap Hao Ren,
kuil Dewa Naga tidak akan dapat menemukan cara untuk bernegosiasi dengan mereka. Kuil Dewa Naga harus menyerang ke-6 pembudidaya tingkat kian puncak ini atau menyatakan perang melawan semua naga unsur logam. Bang, bang, bang. Penanam naga unsur logam menghancurkan 3 balok es yang dikondensasikan oleh esensi alam Suhan. Dia hanya di tingkat kian tingkat atas. Bahkan jika dia telah mencapai puncak tingkat kian, dia tidak akan bisa mengalahkan ke-6 lelaki tua ini. Wang Sitong adalah yang terlemah di antara 8 puncak guru tingkat kian di Dewan Penatua. 6 pembudidaya naga unsur logam ini telah mencapai puncak tingkat kian ratusan tahun yang lalu. Master Guatei memiliki rencananya sendiri dan dengan demikian tidak ikut dengan mereka, tetapi 6 pembudidaya naga unsur logam tidak berpikir bahwa seorang inspektur regional dapat memblokir mereka. 6 lampu putih melesat melewati Suhan. Berdiri di belakang Suhan, Nona Zen lebih dekat ke rumah. Karena 6 pembudidaya naga unsur logam tahu bahwa Suhan adalah inspektur tingkat tinggi, mereka tidak terus menyerangnya. Namun, mereka menemukan wanita yang tersenyum yang melayang di depan mereka merusak pemandangan. Hua, 6 lampu putih melesat ke arah Lady Zen. Lady Zen tidak bergerak sementara batu-batu berharga yang disulam pada pakaian tradisionalnya yang berwarna-warni menyala sedikit. Seolah 6 lampu putih yang menyilaukan telah menembus kapas, bahkan tidak menggerakkan sudut gaun itu. Hehehe, Lady Zen menutupi senyumnya dan berkata, kamu menyerangku dulu. Tangannya yang cantik mengangkat payung kertas minyaknya dengan ringan. Boom, lebih kuat dari alam formasi jiwa. Bab 652. Mustahil. Merasakan kehadiran kuat di luar imajinasi mereka, 6 pembudidaya naga unsur logam tercengang. Aura seperti itu melampaui alam naga langit dan alam formasi jiwa, dan itu tidak dapat ditemukan di dunia ini. Mereka pikir itu pasti dipalsukan melalui teknik khusus. Sebagai pembudidaya yang telah mencapai puncak tingkat kian setelah pelatihan hidup dan mati tradisional dari klan naga unsur logam, mereka mengedarkan esensi alaminya hingga batas kemampuan mereka dan meluncurkan 6 lampu putih setebal lengan tanpa ragu-ragu. 6 pembudidaya naga unsur logam dari puncak kian level semua meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh mereka. Memegang payung kertas minyaknya, Lady Zen masih berdiri di sana dan tidak menghindar. Ketika 6 lampu putih menghantam tubuhnya, gaunnya yang berwarna-warni sedikit cerah, dan ke-6 lampu itu lenyap. Nona Zen ditutupi harta terpendam. Dia telah membuat pakaian berharga berwarna-warni ini ketika dia bosan, dan itu dalam gaya yang sama dengan gaun yang dia berikan kepada Zhao Yanzi. Sementara gaun Zhao Yanzi hanya bisa bertahan melawan serangan dari pembudidaya Naschen Soul Realm biasa, gaun ini bisa dengan mudah memblokir serangan kekerasan dari pembudidaya tingkat kian. Bahkan para penggarap rilem jiwa formasi tidak dapat menghancurkan pakaian harta berwarna ini dengan mudah. Serangan dari para pembudidaya tingkat puncak kian bahkan tidak mematahkan satu benang emas pada pakaian itu. 6 pembudidaya naga unsur logam saling memandang dan takjub. Setelah mereka mencapai puncak tingkat kian, mereka jarang bertemu orang yang bisa menyaingi mereka di bawah surga kelima. Namun, kekuatan gabungan dari mereka berenam bahkan tidak dapat merusak pakaian Lady Zen. Kekuatan mengerikan apa itu? Mungkinkah dia menjadi seorang kultivator dari alam atas? Pikir mereka. Sedikit pembudidaya kian level puncak. Aku tidak tertarik berkelahi dengan kamu, Lady Zen mengangkat tangannya yang putih dan menguap. Kamu bisa menangkap siapapun yang kamu inginkan. Tapi ketika aku mengunjungi tempat ini, jangan merusak kesenangan aku. Ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir itu, nadanya menjadi keras. 6 pembudidaya naga unsur logam bergetar hebat, merasakan penindasan gila yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka menggigil ketakutan seperti anak kucing yang menghadapi harimau. Lady Zen membuka tangan kanannya, dan payung kertas dari minyak yang bermotif bunga terbang di atas angin. Tetesan air hujan biasa yang jatuh di permukaan payung tiba-tiba berubah menjadi tetesan emas keemasan dan melesat keluar. Swoosh! Tetesan hujan ini lebih cepat daripada peluru. Suhan berjalan mendekat ke Nona Zen dan berdiri di bawah payung sementara tetesan hujan menyerang 6 pembudidaya naga unsur logam. Harta spiritual tertinggi. 6 pembudidaya naga unsur logam hampir berteriak. Sementara payung kertas minyak berputar melambat di udara, tetesan hujan yang jatuh di atasnya memantul terus-menerus dengan cahaya kemasan. Salah satu pembudidaya naga unsur logam memiliki pundaknya tertembus satu tetes hujan. Mereka segera mengambil harta dharma mereka untuk diblokir, tetapi harta dharma mereka yang kuat hancur ketika mereka menyentuh lampu-lampu emas yang terbentuk oleh tetesan hujan. Kamu bersenang-senang. Sambil tersenyum,
Lady Zhen mengambil tangan Su Han dan melayang menuju rumah. Melayang di udara, payung kertas minyak masih berputar perlahan. 6 pembudidaya naga unsur logam mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka meludahkan seteguk darah esensi untuk membuang teknik rahasia mereka. Namun, ketika mereka terbang hanya sekitar selusin meter lebih tinggi, mereka terjatuh ke belakang oleh dinding yang tidak terlihat. Tetesan hujan jatuh di atas payung dengan mantap, dan cahaya keemasan yang memantul dari payung memaksa mereka berebut untuk menghindar. Mereka seperti binatang buas kecil yang terkunci di dalam sangkar dan ditembak oleh peluru. Lady Zhen mendarat di tanah sambil menarik Su Han bersamanya. Dengan lambaian tangannya, payung kertas minyak lain muncul di telapak tangannya. Su Han mendongak dan melihat payung kertas minyak masih melayang di langit yang tinggi. Itu tampak biasa, tetapi lampu emas yang ditembakkan memaksa 6 pembudidaya naga unsur logam untuk memblokir dengan kekuatan penuh. Master tingkat atas dari klan naga unsur logam sepenuhnya berada di bawah kendali Lady Zhen. Jika serangan berlanjut, mereka akan terluka parah atau bahkan dibunuh. Su Han melirik Lady Zhen, merasakan kekuatan Raja Iblis Abadi. Dengan sedikit kekuatan, bagaimana kamu bisa melawan Qiu Niu? Lady Zhen berkata dengan ringan dan menunjuk ke siku bagian dalam Su Han. Longsword giok Su Han tiba-tiba terbang, dan Lady Zhen menyentuh pegangan dengan jarinya. Bersenandung. Longsword giok berdengung karena ada penambahan tiba-tiba jejak esensi alam. Su Han menangkap Longsword dan tiba-tiba merasakan energi petir yang kuat. Jejak jiwa iblis yang terkandung dalam tulang guntur roh di gagang pedang diaktifkan, dan pedang panjang itu tampak hidup. Kekuatan harta Dharma Natal Su Han berlipat ganda. Dengan Longsword di tangannya, Su Han menatap Lady Zhen dengan heran. Aku bertemu ibumu sekali dan bahkan bertarung dengannya. Kamu, Lady Zhen melirik Su Han dan melanjutkan, terlihat seperti ibumu. Su Han menatap Lady Zhen dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Dia menatap langit yang tinggi lagi dan melihat payung kertas minyak yang berputar perlahan telah melebar dan berdiameter ratusan meter. 6 pembudidaya naga unsur logam telah dipaksa ke tepi payung minyak kertas, dan masing-masing dari mereka ditutupi luka. Tetesan hujan lebat yang mendarat di payung memantul sebagai cahaya keemasan. Payung besar bisa menghalangi ratusan pembudidaya tingkat kian puncak, apalagi 6 dari mereka. Dengan bantuan tetesan hujan, payung kertas minyak adalah alat pembunuh yang tak tertandingi. Namun, itu hanya untuk menghalangi hujan untuk Lady Zhen. Dia memiliki 7 pakaian tradisional yang berwarna-warni untuk dia ubah kapan saja, dan dia memiliki lebih dari selusin payung kertas minyak yang sama untuk dipilih sesuai dengan pola pada mereka dan suasana hatinya. Dia tidak ingin membunuh 6 pembudidaya naga unsur logam untuk merusak suasana hatinya yang baik dan mengotori salah satu payung kertas minyak favoritnya dengan darah. Kami kembali. Lady Zhen mendorong membuka pintu dan berkata sambil tersenyum. Dia bersandar payung ke pintu dan berkata, aku ingin membeli buah dan meminta Su kecil untuk menjadi pemandu aku, tetapi kami tidak dapat menemukan toko kelontong. Lupakan buahnya. Nenek melambaikan tangannya. Kamu sudah membawa begitu banyak hadiah. Lady Zhen dan Su Han telah berada di luar hanya beberapa menit, tapi itu sudah cukup bagi Lady Zhen untuk mengalahkan 6 pembudidaya naga elemental logam yang berada di puncak tingkat kian. Namun, dia tidak suka membunuh atau ingin menyelesaikan masalah untuk kuil Dewa Naga. Jika naga elemen logam yang tangguh ini terbunuh, kuil naga dewa akan mendapatkan semua manfaatnya sementara dia tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Akan lebih buruk jika Qiu Niu menyalahkannya karena dia keluar dari budidaya pengasingan. Namun, jika dia membunuh siapapun yang mengacaukan Zhen Chongming, Qiu Niu tidak akan keberatan dengan itu. Berdiri di jendela, Hao Ren melihat payung berputar besar dan 6 titik hitam yang berusaha menghindari serangan. Dia tahu itu yang dilakukan Lady Zhen. Zhen kecil, datang dan makan beberapa Tang Yuan 1. Nenek memanggil Nona Zhen. Oke. Nyonya Zhen menatap Duan Yao yang telah duduk sendirian dan berkata, Yao. Datang dan makan bersama. Mengenakan seragam sekolah menengah Zhao Yanzi, Duan Yao berjalan perlahan dan duduk di samping Lady Zhen, mengabaikan semua orang di rumah kecuali Lady Zhen. Nenek tidak menyukainya karena ekspresinya yang membosankan. Namun, dia tidak bisa mengabaikan gadis yang dibawa oleh Lady Zhen dan menyerahkan semangkuk penuh Tang Yuan. Setelah mengambil mangkuk, Duan Yao bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Dia bertekad untuk membunuh Hao Ren tetapi merasa sedikit ragu ketika dia melihat orang tua dan nenek Hao Ren. Lahir di Sky Mountain Sect dengan orang tua sebagai pembudidaya, dia telah mengalami sedikit kehangatan dari keluarganya.
Ketika Sky Mountain Sect dalam bahaya, dia dikirim ke Ethereal Summit untuk mengambil tanggung jawab tanpa meminta pendapatnya. Namun, jika Haoren meninggal, keluarganya akan sedih, bukan? Pikirnya. Yao, jika kamu menemukan mereka terlalu panas, kamu bisa menunggu sebentar sebelum makan, kata Hao Zonghua ketika melihat Duan Yao diam dengan mangkuk di tangannya. Dengan wajahnya yang imut, Duan Yao tampak seperti gadis sekolah menengah biasa yang mengenakan seragam sekolah Zhao Yanzi. Hao Zonghua memberikan perhatian khusus padanya karena dia tampak malu-malu. Duan Yao melirik Hao Zonghua dan berjalan ke sofa di ruang tamu dengan semangkuk Tang Yuan. Dia duduk di sana sendirian dan makan wijen Tang Yuan dengan tenang. Dibuat oleh nenek, Tang Yuan lembut dan lezat. Sebagai putri dari guru sekte Gunung Langit, Duan Yao telah makan semua jenis makanan lezat di 6 surga, tetapi dia belum pernah mencicipi makanan lezat seperti itu. Setelah makan semangkuk Tang Yuan, Haoren berbalik untuk melihat Duan Yao yang sedang duduk di salah satu sudut ruang tamu, hampir mengira dia adalah Zhao Yanzi. Namun, Zhao Yanzi berbicara dengan saudari Lu sambil mengenakan pakaian tradisional berpinggang tinggi yang berwarna-warni. Mereka sangat kontras. Mereka pada usia yang sama tetapi memiliki kehidupan yang berbeda. Lady Zhen memang kuat, tetapi dia melakukan hal-hal sambil lalu. Dari surga kelima ke Laut Iblis, itu adalah satu medan perang ke yang lain baginya. Setelah menyelesaikan mangkuk, Duan Yao memegang mangkuk kosong di tangannya. Masih lapar, dia terlalu malu untuk berjalan, jadi dia duduk di sana dengan sedih, menatap mangkuk yang kosong. Lady Zhen sedang berbicara dengan Xie Yujia. Nenek sedang berbicara dengan Su Han. Yue Yang dan Hao Zonghua bertanya pada Zhao Yanzi tentang studinya, tidak ada yang memperhatikan Duan Yao. Setelah beberapa saat pertimbangan, Haoren berjalan. Melihat Haoren berjalan, Duan Yao duduk tegak dengan gugup. Jika itu di masa lalu, dia akan mengambil pisau dan mengarahkannya ke Haoren, tapi sekarang dia tidak memiliki senjata atau esensi alam. Jika kamu lapar, aku akan mendapatkan lebih untukmu. Haoren mengambil mangkuk kosong dari tangannya dan berjalan ke dapur. Mengedipkan matanya yang besar, Duan Yao menatapnya dengan terkejut sementara ekspresi wajahnya berubah kaku. Lady Zhen yang telah berbicara dengan Xie Yujia melirik mereka dengan mata menyipit, bertanya-tanya apakah Duan Yao, muridnya dan sumbu lampu, masa depan dari Kunlun Godly Lamp, menyukai Haoren. Ledakan. Payung kertas minyak yang berputar perlahan di langit yang tinggi tiba-tiba pecah. Fluktuasi esensi alam yang kuat menciptakan banyak gelombang laut, dan bahkan rumah Haoren bergetar sedikit di bawah gaya. 6 pembudidaya naga unsur logam keluar dari perangkap. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati di bawah penindasan harta spiritual tertinggi, tetapi naga langit yang mereka sembah membantu mereka. Bab 563. Hujan yang terhalang oleh payung kertas minyak Lady Zhen langsung turun. Nenek menoleh ke jendela dan berkata, guntur itu sangat menakutkan, hujan sekarang. Hao Zonghua duduk di dekat jendela, jadi dia juga melihat keluar. 6 naga terbang emas tersebar di mana-mana dari satu tempat. Hao Zonghua segera menggosok matanya dan menatap langit dengan hati-hati lagi, dan dia hanya melihat langit hitam pekat dengan apapun kecuali awan gelap. Lady Zhen cemberut mulutnya yang cantik saat dia memegang sendok dengan jari kelingkingnya. Dia perlahan-lahan menggigit Tang Yuan manis. Itu tidak layak baginya untuk bertengkar hebat dengan Heavenly Dragon elemen logam untuk payung yang rusak. Di atas semua itu, ke-6 puncak tingkat kian, logam elemen naga pembudidaya tidak menargetkannya. Mereka tidak akan hidup sampai sekarang jika mereka datang langsung untuknya. Aku tahu naga itu ada di dekatnya, tapi dia tampaknya lebih kuat daripada ketika dia pertama kali menjadi naga surgawi yang ratusan tahun yang lalu, pikir Lady Zhen ketika dia memasukkan bau manis lain ke dalam mulutnya. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dalam perjalanan ini, jadi tidak perlu menjadi musuh dengan naga surgawi ini. Menjebak 6 puncak pembudidaya naga tingkat logam kian elemental hanyalah masalah kecil bagi naga surgawi ini. Dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Naga surga sudah pergi. Haoren mendengar suara keras dan melihat keluar, tetapi langit menjadi sedikit lebih terang dari sebelumnya meskipun hujan terus berlanjut. Dia mengambil semangkuk tang manis dan berjalan kembali ke Duan Yao. Duan Yao menatapnya, tetapi dia menurunkan tangannya, takut untuk mengambil mangkuk itu. Kemudian, dia melihat keluar jendela dan berdiri tiba-tiba, berjalan melewati Zhao Yanzi dan Xie Yujia dan mencoba membuka pintu belakang. Ada area semen kecil di luar pintu belakang. Dekat dengan dapur dan menghadap ke laut.
Nenek biasanya membersihkan sayuran atau mengeringkan beberapa lobak di sana. Pada saat ini, awan-awan bergerak di langit ketika hujan jatuh dari awan. Garis pantai abu-abu, dan hanya ada hitam dan putih antara langit dan daratan. Duan Yao berdiri di angin dingin di luar pintu, menatap ke pemandangan. Itu tidak luar biasa atau indah. Dia tinggal di Six Heaven di mana itu adalah musim semi sepanjang tahun. Hao Ren dan Zhao Yanzi sama-sama iri tempat yang menyenangkan seperti di surga. Namun, Duan Yao belum pernah mengalami hujan sebelumnya, dia juga tidak pernah melihat hal-hal seperti salju dan salju. Hanya ada kabut yang terbentuk dari esensi alam yang terkonsentrasi, dan tidak ada perubahan musim. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tetesan hujan dingin yang jatuh dari langit, merasa tersesat. Dia agak penasaran, sedikit bersemangat, dan sedikit kosong di dalam. Hujan, ini hujan, dia sama sekali tidak punya konsep tentang itu sebelumnya. Jika dia masih memiliki esensi alam, dia akan senang menginjak pedang terbangnya dan pergi mengelilingi lautan hujan yang luas. Lautan juga sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Air terbanyak yang dilihatnya adalah danau di antara gunung-gunung. Sekte-sekte budidaya memindahkan gunung mereka ke dan di atas surga kelima, tetapi mereka tidak bisa membawa samudera. Mereka juga tidak bisa membawa perubahan musim dari tanah. Duan Yao sedikit bersemangat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya. Zhao Yanzi berdiri di kamar dan menatap Duan Yao melalui pintu kaca. Dia menggertakkan giginya dan berpikir, gadis nakal ini pasti mengompol pakaianku dengan sengaja. Hao Ren berdiri di ruang tamu dan menyaksikan Duan Yan. Dia agak mengerti kejutan itu dan hilang di mata Duan Yan. Kembalilah ke dalam, Yao. Di luar dingin, Lady Zhen berteriak. Duan Yao dengan cepat berbalik pada panggilannya, membuka pintu, dan kembali ke rumah. Tangan dan kakinya basah. Bahkan pipinya merah karena hujan yang dingin. Nenek memandangnya, bingung dan berpikir, apakah ada yang salah dengan gadis ini? Dia bertingkah agak konyol. Kemarilah dan bersihkan dirimu kering. Lautan itu cantik, bukan? Yue yang menyerahkan handuk kepada Duan Yao. Dia memperhatikan bahwa Duan Yao adalah seorang gadis kecil yang datang bersama Lady Zhen. Dia berasumsi bahwa gadis kecil ini berasal dari kota pedalaman, dan dia belum pernah melihat laut. Duan Yao terdiam saat dia mengambil handuk dan mulai menyeka pipinya sendiri. Pipinya halus setelah dibasahi oleh hujan, tapi Yue yang masih sedikit khawatir tentang dia karena dia adalah seorang ibu. Gadis kecil ini tidak banyak bicara, tapi ada sedikit kesedihan di wajahnya, pikir Yue Yang. Dia sangat perhatian. Dia bisa mengerti Zhao Yanzi dan juga Duan Yao. Kami di sini, Bibi. Teriakan yang menyenangkan terdengar di pintu saat Yue yang mengawasi Duan Yao. Zhao Guang dan Zhao Hongyu berjalan masuk dengan banyak hadiah di tangan mereka. Haha. Akhirnya. Nenek tersenyum ketika melihat Zhao Guang dan Zhao Hongyu. Kamu seharusnya tidak membeli apapun. Katanya. Kita seharusnya. Kami adalah tamu. Zhao Hongyu meletakkan hadiah di sudut ketika dia melihat dua orang lain yang belum pernah dia temui sebelumnya, Nyonya Zhen dan Duan Yao. Ibu Chongming juga ada di sini, dan ini adalah sepupu Chongming. Kamu harus saling kenal karena kamu adalah saudara, bukan? Kata nenek sambil tersenyum. Oh, kamu di sini juga. Zhao Hongyu dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi, jadi dia berjalan untuk menyenggol lengan Lady Zhen. Ketika Zhao Hongyu membawa Zhen Chongming, dia berkata bahwa dia adalah keponakannya. Karena itu, nenek berasumsi bahwa Nona Zhen dan Zhao Hongyu saling kenal. Saudari Hongyu, terima kasih telah menjaga Chongming, kata Lady Zhen sambil tersenyum ringan. Komentar ini membuat Zhao Hongyu takut. Zhen Chongming adalah Raja Iblis kecil yang sudah berubah, jadi dia tahu bahwa Lady Zhen adalah Raja Iblis besar dari Laut Setan. Raja Iblis ini tiba-tiba muncul di East Ocean City di rumah Hao Ren, yang sepenuhnya memberitahu Zhao Hongyu. Jika dia menafsirkan kata-kata Lady Zhen dengan cara yang baik, yang terakhir berterima kasih kepada mereka karena telah menjaga Zhen Chongming ketika dia dan Qiu Niu tinggal di Istana Naga Lautan Timur. Zhao Guang menatap Lady Zhen dan menyadari Zhao Yanzi mengenakan gaun yang sama dengannya. Dia sedikit marah. Zhen Chongming adalah murid Qiu Niu, jadi identitasnya agak istimewa. Namun, Ibu Zhen Chongming adalah Raja Iblis besar di Laut Iblis, jadi tidak pantas bagi Zhao Yanzi untuk mengenakan pakaian yang sama. Mereka berencana untuk datang ke rumah Hao Ren sedikit kemudian, tetapi mereka melihat beberapa kejanggalan di tepi pantai.
Itulah sebabnya mereka tiba di tempat Haoren sebelumnya, yang sebelum tengah hari. Zhao Yanzi memperhatikan tatapan tegas Zhao Guang, tetapi dia tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Dia diam-diam pindah ke sisi Haoren. Kamu tepat waktu, Hong Yu. Ayo makan siang di rumah. Festival bulan harus semarak seperti ini. Nenek tersenyum pada Zhao Hongyu saat dia merangkul tangannya. Zhao Hongyu memandang Duan Yao yang mengenakan seragam sekolah Zhao Yanzi dan tersenyum ke arah nenek ketika dia berkata, "Oke. Yu Jia, Lin Lin, dan Lili bisa membantuku." Ibu Zhen Chongming muncul memberitahu Zhao Hongyu. Lagi pula ini adalah wilayah klan naga Lautan Timur, dan pasukan di Laut Iblis selalu bertempur dengan klan naga Lautan Timur di perbatasan. Mereka ramah satu sama lain. Oke, Bibi. Xie Yujia dan saudara perempuan Lu langsung menjawab kata-kata Zhao Hongyu. Biarkan aku membantumu, Hongyu, Yue yang menggulung lengan bajunya dan berkata dengan ramah. Lady Zhen begitu luar biasa cantiknya sehingga dia memberi Yue yang banyak tekanan. Karena itu, yang terakhir menemukan Zhao Hongyu jauh lebih baik. Mereka semua pergi ke dapur dan berkoordinasi satu sama lain dalam memotong dan membersihkan sayuran. Mereka tidak pernah menjamu begitu banyak tamu sejak nenek pindah ke rumah. Festival bulan ini luar biasa meriah. Ganti pakaianmu kembali, kata Zhao Guang kepada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi cemberut karena dia tidak yakin, tetapi dia tidak berani mengatakan tidak pada perintah Zhao Guang. Karena itu, dia menyeret Duan Yao, dan mereka pergi ke kamar Xie Yujia. Dia sangat menyukai gaun berwarna-warni ini, tetapi dia harus mengembalikannya karena ayahnya tidak mengizinkannya untuk mengambilnya. Beberapa saat kemudian, Zhao Yanzi berganti pakaian lagi, dan Duan Yao mendapatkan kembali gaunnya yang berwarna-warni. Duan Yao kembali ke ruang tamu dan melihat wajah tegas Zhao Guang. Tiba-tiba, dia merasakan hubungan dengan Zhao Yanzi. Dia mengetahui bahwa Zhao Yanzi adalah putri dari Istana Naga Lautan Timur. Dalam hal wilayah dan kekuatan militer, East Dragon Palace jauh lebih kuat daripada Sky Mountain Sect. Aku ingin beristirahat, nenek. Zhao Yanzi tampaknya sangat pemarah, dan dia menyeret Haoren ke lantai 2. Dia baru saja menerima gaun cantik yang dia sukai, tetapi ayahnya memaksanya untuk mengembalikannya. Dia sangat kesal. Aku akan menikahi Haoren di masa depan, jadi aku tidak akan harus mematuhi aturan ayah lagi, pikirnya. Zhao Guang tidak tahu bahwa gaun yang diberikan Lady Zhen kepada Zhao Yanzi dapat bertahan melawan serangan Naschen Soul Realm dengan mudah. Kekuatannya tidak kurang dari harta spiritual tertinggi. Istana Naga Lautan Timur tidak benar-benar memiliki harta yang sekuat gaun itu. Kamu hanya ingin bermain. Kamu sudah berada di kelas 9. Zhang Guang menyipitkan matanya saat Zhao Yanzi memberinya sikap. Baiklah, baiklah. Ini festival bulan hari ini. Kamu harus memberi istirahat pada si. Nenek melambai dan berkata, berusaha membantu situasi. Zhao Guang menekan amarahnya saat dia memandang nenek. Dia adalah Raja Naga Lautan Timur, namun dia mempertimbangkan suasana hati nenek Haoren. Sepertinya nenek adalah masalah besar. Little Xi, aku akan memberimu hadiah lain jika kamu tidak menginginkan gaun itu. Lady Zhen mengambil benda dari dompetnya dan melemparkannya ke Zhao Yanzi. Zhao Yanzi sudah berjalan ke tangga, tapi dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Itu adalah gelang yang sangat emas dengan liontin berbentuk hati di atasnya. Zhao Guang memandang Zhao Yanzi, dan dia tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk berbicara tepat sebelum dia akan meminta Zhao Yanzi untuk mengembalikannya. Rasanya seperti dia telah dibekukan. Aku akan mengambil nyawamu meskipun kamu adalah Raja Naga Lautan Timur jika kamu berani mempermalukanku, kata Lady Zhen kepada Zhao Guang dengan ringan. Zhao Guang akan menggunakan esensi alaminya untuk menyingkirkan penindasan Putri Zhen, tetapi suaranya kembali terdengar di telinganya, adikmu sedang berkultivasi di Laut Setan. Akulah yang memerintahkan binatang iblis itu untuk tidak membunuhnya. Aku suka Haoren, dan aku harus memberinya kredit karena dia adalah Komandan Jenderal Laut Timur. Kamu semua sangat ramah terhadap Chongming, jadi, mengapa kita tidak tetap damai di antara Lautan Iblis dan Istana Naga Lautan Timur? Tidak akan pernah ada binatang iblis di atas level 6 di perbatasan barat dan timur Laut Iblis karena ada tentara Laut Timur yang menjaga mereka. Bagaimana itu terdengar? Zhen Guang menatap Lady Zhen dengan heran. Dia berpikir sebentar dan sedikit mengangguk. Dia tidak tahu bahwa Lady Zhen adalah Raja Iblis Abadi yang bisa mengendalikan semua binatang iblis tingkat tinggi di Laut Setan. Melihat Zhao Guang tidak mengatakan apa-apa,
Zhao Yanzi berdiri di tangga dan meletakkan gelang itu, yang bahkan lebih cantik dari gaun itu. Dia berkata dengan manis, "Terima kasih, Bibi." "Yao, bermainlah dengan si." Lady Zhen memperhatikan bahwa Duan Yao sedang melamun, jadi dia berkata padanya dengan senyum ceria. Klan Naga Lautan Timur adalah yang terkuat di antara keempat klan Naga Laut. Itu juga bertanggung jawab atas wilayah laut besar klan Naga Laut Barat. Kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat jika mereka mengambil harta yang sangat kuat itu kembali ke Istana Naga Lautan Timur. Lady Zhen adalah salah satu dari 10 istri Raja Iblis, dan dia perlu membentuk aliansi dengan East Dragon Palace untuk mengendalikan seluruh Laut Iblis. Ini adalah alasan mengapa dia datang ke rumah Hao Ren. Hao Ren adalah mediumnya, dan semua kekuatan harus melewatinya. Bab 654. Hao Ren dan Zhao Yanzi memasuki ruangan, dan Duan Yao perlahan mengikuti mereka dengan pakaian berwarna-warni. Zhao Yanzi balas menatapnya dengan ekspresi ganas, tetapi dia tidak memaksanya untuk keluar dari ruangan. Lady Zhen memberinya hadiah yang indah, jadi dia tidak ingin menjadi jahat pada Duan Yao. Melihat ekspresi Zhao Yanzi, kebanggaan Duan Yao terpicu, jadi dia kembali menatap Zhao Yanzi dengan kejam. Dia dijatuhkan berkali-kali dan sangat sedih, tetapi dia masih keras kepala seperti sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa memenangkan pertarungan melawan Zhao Yanzi, dia tidak takut padanya. Kamar Hao Ren agak berantakan, namun masih lebih rapi dari kamar kebanyakan pria. Ada aroma harum di ruangan itu, dan Hao Ren tidak tahu apakah itu karena Su Han menghabiskan malam di sini. Duan Yao tidak terbiasa dengan semua orang asing di ruang tamu, jadi dia mengikuti mereka ke kamar Hao Ren sesuai dengan saran Lady Zhen. Dia membuka matanya lebar-lebar, memindai kamar Hao Ren. Ada rak buku persegi, tempat tidur besar, lampu tampak aneh di atas meja, dan benda besi 3 potong tergantung di langit-langit, tampak seperti senjata rahasia raksasa. Dalam pandangan Sky Mountain Sect, manusia seperti semut. Penggarap abadi tidak harus peduli tentang manusia sama sekali. Lagi pula, siapa yang akan memilih menjadi manusia jika mereka bisa berkultivasi? Tapi, dunia fana benar-benar berbeda dari imajinasi Duan Yao. Berbunyi. Suara komputer mulai mengejutkan Duan Yao. Hao Ren dan Zhao Yanzi sama-sama sangat akrab dengan komputer, tetapi sepertinya harta yang mengubah, kuat untuk Duan Yao, dan itu membuatnya mengepalkan tangannya. Zhao Yanzi benar-benar mengabaikan Duan Yao yang ada di pintu. Dia dengan cepat menarik kursi di depan komputer dan mengklik buka game, Angry Bird, di desktop. Dia biasa bersembunyi di kamarnya untuk bermain game setiap malam. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh komputer karena dia sekarang naik ke sekolah menengah Lingzhou. Hao Ren memandang Duan Yao yang ada di pintu dan tidak mengundang dia masuk, lalu dia menarik kursi dan duduk juga. Ada sesepuh di ruang tamu, jadi dia ingin bersembunyi di kamar untuk istirahat juga. Biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku melakukannya. Zhao Yanzi meraih mouse dan dengan hati-hati mengukur jarak di layar sebelum menembak burung itu. Penglihatan Duan Yao sangat bagus. Dia tetap di pintu dan melihat sosok karton berkeliaran di objek persegi. Namun, dia masih berhati-hati tentang hal itu. Sangat konyol. Melihat bahwa Zhao Yanzi tidak bisa melewati level 2 kali dalam gulungan, Hao Ren meraih mouse untuk menunjukkan cara melewati level. Zhao Yanzi pandai game arcade, tapi dia tidak pandai game komputer. Hao Ren mencoba 2 kali dan berhasil melewati level tersebut. Aku akan melakukan yang berikutnya. Zhao Yanzi meremas Hao Ren dengan tubuhnya dan mengambil kembali mouse itu. Duan Yao berdiri di pintu saat dia menyaksikan mereka bertarung secara intim dalam permainan, dan dia sedikit cemburu. Dia adalah gadis paling populer di Sky Mountain Sect, tetapi semua murid mengejar dia karena dia adalah satu-satunya putri dari Sekte Master. Ye Yan, murid senior Sky Mountain yang mengaku bersedia merawatnya selama sisa hidupnya, juga menghindarinya seolah-olah dia memiliki semacam wabah ketika dia mengetahui bahwa dia akan dikirim ke Ethereal Summit. Haha, aku lulus. Zhao Yanzi mengacaukannya dan melewati level itu. Dia sangat senang bahwa dia mulai menari-nari di kursi. Duan Yao perlahan bergerak dan dengan hati-hati berjalan di sepanjang ranjang Hao Ren sebelum duduk dengan hati-hati. Kasur membuat tempat tidur agak lembut, dan Duan Yao panik selama setengah detik sebelum akhirnya dia tenang dan duduk. Zhao Yanzi berbalik dan mendengus pelan ketika dia melihat bahwa Duan Yao telah pindah. Duan Yao mengertakkan gigi. Namun, dia masih menatap layar komputer dengan rasa ingin tahu. Karakter dalam game populer ini sudah dikenal oleh hampir semua orang. Namun,
Ini adalah pertama kalinya Duan Yao melihat karakter kartun ini. Dia seusia dengan Zhao Yanzi, namun dia tampak lebih seperti anak kecil. Dia menemukan semuanya menarik. Keingintahuan ini membunuh beberapa kebencian yang dia miliki untuk Zhao Yanzi dan Hao Ren sampai batas tertentu. Jadi, ada kehidupan seperti ini di luar pertempuran dan pembunuhan, pikirnya. Zhao Yanzi mengabaikannya dan mengklik ke tingkat berikutnya, dan bahunya menyentuh Hao Ren saat dia bermain dengan penuh perhatian. Duan Yao duduk di belakang dan menonton dengan tenang untuk sementara waktu. Dia mengerti dasar dari permainan ini, dan dia benar-benar ingin mencobanya sendiri. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Karena itu, dia hanya duduk di sana dan menatapnya. Ini, coba sendiri. Tangan Zhao Yanzi semakin sakit, jadi dia mengundang Duan Yao untuk mencoba ketika dia menyadari bahwa yang terakhir menatap layar dengan hati-hati. Aku, tidak. Duan Yao segera berbalik. Zhao Yanzi menawari Duan Yao kesempatan untuk memainkan permainan karena kasihan, tetapi dia ditolak. Dia memutar matanya dalam kemarahan dan berkata, "Kamu." Duan Yao mengabaikannya dan berdiri. Kemudian, dia berjalan ke balkon di luar kamar Hao Ren. Badai sudah berubah menjadi gerimis, dan itu sudah lebih terang dari sebelumnya. Duan Yao melihat ke kejauhan saat dia tahu bahwa dia harus segera kembali ke Laut Setan bersama Lady Zhen. Hao Ren dan Zhao Yanzi adalah musuhnya, dan dia yakin akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Dia merasa sangat cemburu ketika melihat mereka menghabiskan waktu bersama dengan bahagia. Tetesan hujan gerimis otomatis jatuh saat mereka mendekati gaun yang diberikan Lady Zhen padanya. Dia mendongak ke langit dan tahu bahwa dia tidak akan pernah ingin kembali ke dunia budidaya di atas dan di atas surga kelima. Dia menggigit bibirnya dan kembali ke kamar. Zhao Yanzi dan Hao Ren sedang memainkan game baru, dan Duan Yao berjalan melewati mereka untuk memeriksa rak buku. Dia belum pernah melihat buku-buku di sana sebelumnya. Mereka semua dalam gaya dan keberpihakan yang berbeda. Dia dengan cepat mengambil satu buku dari rak ketika Zhao Yanzi dan Hao Ren memainkan permainan, dan dia diam-diam memindai buku itu. Hao Ren memperhatikan bahwa dia mengambil buku matematika lanjutan, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengerti apapun. Karena itu, dia hanya meninggalkannya sendirian. Benar saja, Duan Yao tidak memahami rune manapun yang tertulis di mana-mana dalam buku ini. Dia melihat lagi Hao Ren, menemukannya lebih misterius. Dia diam-diam meletakkannya kembali ke rak dan mengambil yang lebih berwarna. Itu adalah buku komik berwarna yang dibeli Hao Ren ketika dia masih di sekolah menengah. Duan Yao membalik-balik beberapa halaman, dan dia merasa sangat lucu meskipun dia tidak mengerti. Karena Hao Ren tidak memperhatikannya, dia diam-diam menyembunyikan buku komik di balik kemejanya. Sebagai soal fakta, Hao Ren memperhatikan setiap gerakannya. Dia berpura-pura tidak melihat apa-apa ketika dia menyelinap buku komik di bawah bajunya seolah itu adalah teknik tingkat tinggi. Itu adalah buku komik acak yang dia beli selama tahun-tahun sekolah menengahnya. Dia tidak mendapatkan koleksi lengkapnya, dan itu sudah tergeletak di rak selama beberapa tahun. Tidak ada gunanya untuk itu selain untuk mempertahankan beberapa kenangan masa sekolah menengahnya. Ren, waktunya makan malam. Zhao Hongyu berteriak dari lantai bawah. Datang. Zhao Yanzi dan Hao Ren menjawab bersama. Duan Yao takut bahwa Hao Ren akan melihat buku yang hilang, jadi dia memasang wajah poker dan berlari keluar ruangan secepat mungkin. Dua meja disatukan untuk membuat yang besar di ruang tamu, dan ada banyak kursi di sekitarnya. Zhao Guang telah menjadi Raja Naga Lautan Timur selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia makan dengan Raja Iblis Besar. Duan Yao duduk dekat dengan Nona Zhao dan menatap semua orang dengan hati-hati. Su Han mengenakan kemeja katun putih dengan kuncir kuda di belakang kepalanya, dan dia tampak sangat gesit. Lu Linlin dan Lu Lili memiliki gaya rambut Cina yang sangat tradisional. Namun, mereka berpakaian santai. Xie Yujia memiliki kuncir kuda di sisi kepalanya, dan dia mengikatnya dengan ikat rambut yang memiliki bunga di atasnya, terlihat sangat cantik. Zhen Chongming berubah menjadi pakaian Tang tradisional dan tampak sangat tampan. Little White berjalan mengitari ruangan dan bergaul dengan semua orang kecuali Lady Zhen. Itu takut padanya. Mereka mengobrol tentang topik acak yang sama sekali tidak penting. Namun, mereka semua sangat menikmati obrolan. Hao Zonghua adalah satu-satunya anak nenek, dan Hao Ren adalah satu-satunya anak. Karena ini adalah kasusnya, nenek sangat memanjakan Hao Ren, tetapi rumah selalu sunyi.
Yue yang juga satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Karena kedua orang tuanya telah meninggal, dia tidak memiliki banyak kerabat di sisinya. Nenek telah menghabiskan banyak festival bulan dengan hanya beberapa orang, namun perayaan tahun ini sangat meriah, jadi dia senang. Sekarang, dia ingin Haoren meningkatkan jumlah orang dalam keluarga lebih banyak. Karena itu, nenek merawat gadis-gadis itu juga. Dia mencoba memeriksa gadis-gadis untuk Haoren secara pribadi, tetapi dia menyadari bahwa masing-masing dari mereka baik-baik saja. Su-han dulu tinggal sendirian, dan itu adalah pertama kalinya dia makan siang di rumah Haoren. Dia merasa agak aneh. Nenek Haoren duduk di sisinya dan memegang tangannya saat dia mengobrol dengannya, dan sepertinya dia sangat menyukai Su-han. Itu juga merupakan santapan pertama Duan Yao dengan manusia. Mata hitamnya berguling-guling seolah-olah dia seekor burung gereja kecil, dan dia terlihat lebih daripada dia makan. Para tetua sangat menyukai Xie Yujia. Orang tua Haoren dan orang tua Zhao Yanzi terus menanyakan pertanyaannya tentang hidupnya. Dia tersipu ketika dia menjawab setiap pertanyaan dengan sopan. Zhao Yanzi, di sisi lain, terus mengobrol dengan Haoren. Meskipun hujan di luar, suasana di rumah itu sangat bagus. Lady Zhen minum teh setelah makan siang, dan dia mengobrol dengan nenek sebentar sebelum dia berkata bahwa dia akan pergi. Jangan khawatir, Zhen kecil. Tunggu sampai kamu makan malam di sini. Nenek memiliki kesan yang sangat baik terhadap Nona Zhen, jadi ia meraih pergelangan tangannya, berusaha membuatnya tetap tinggal. Jika itu adalah manusia lain atau pembudidaya, mereka pasti sudah mati. Namun, dia tidak keberatan nenek menariknya sama sekali. Dia tersenyum menawan dan berkata, aku harus pergi menemui teman lain kali ini. Sebenarnya, aku seharusnya tidak membawa Yao bersamaku. Apakah boleh dia menghabiskan malam di sini? Baik. Biarkan dia tinggal di sini. Jawab nenek secara langsung. Lady Zhen menunjukkan kepercayaannya ketika dia meninggalkan Duan Yao di sini. Bagaimana mungkin nenek berkata tidak pada itu? Yao, bersikaplah pada dirimu malam ini, dan aku akan datang menjemputmu besok, kata Lady Zhen pada Duan Yao. Duan Yao memandangi Lady Zhen dengan terkejut karena dia tidak berharap dia meninggalkannya di sana. Selamat tinggal, semuanya, Lady Zhen mengambil payung. Dia melambai dengan elegan dan melangkah keluar pintu dengan payung kertas minyaknya. Aku juga akan kembali, nenek, kata Su-han tiba-tiba. Dia menghabiskan malam di rumah Haoren dan makan festival bulan di sini juga. Dia tidak akan pernah membayangkan melakukan semua ini. Namun, dia merasakan terobosan setelah kultivasi yang lambat untuk sementara waktu. Dia harus kembali ke rumah untuk melanjutkan kultivasinya. Su kecil ingin kembali juga, nenek memegang tangan Su-han, tidak ingin dia pergi. Nenek ingat bahwa Su-han mengantarnya ke pedesaan terakhir kali. Setelah 2 hari ini, dia menyadari betapa berpendidikan dan masuk akal Su-han. Dia sangat menyukai Su-han. Ya, aku harus kembali. Masih ada sesuatu yang harus aku lakukan, kata Su-han kepada nenek dengan nada yang mengejutkan lembut. Bawalah payung. Jangan sampai basah. Nenek cepat-cepat mengambil payung dan meletakkannya di tangan Su-han. Su-han adalah master tingkat Qian, dan hujan tidak akan membuatnya basah sama sekali. Namun, dia tersentuh oleh gerakan nenek. Dia melangkah keluar untuk mengejar ketinggalan dengan Lady Zhen, tetapi yang terakhir sudah tidak ditemukan. Boom, longsword giok yang ditingkatkan Lady Zhen membuat suara yang jelas, dan Su-han menginjaknya dan terbang menjauh. Kecepatannya 30% lebih cepat dari sebelumnya. Lady Zhen menyebut ibunya 2 kali, dan menanam benih di benaknya. Su-han khawatir bahwa ini akan menjadi hambatan di jalur kultivasinya, jadi dia ingin mengejar ketinggalan dengan Putri Zhen untuk menanyakannya. Tapi jelas, dia sudah kehilangan dia. Wang Xitong, seorang pembudidaya naga elemen logam tingkat puncak Qian, terbunuh di East Ocean City, dan sesepuh klan naga unsur logam datang. Situasi seperti apa ini? Su-han menuju ke kuil Dewa Naga untuk menyelidiki lebih lanjut. Xie Yujia sibuk membantu Yue Yang dan Zhao Hongyu dengan meja di ruang makan. Haoren tidak ingin membuatnya lelah, jadi dia mulai membantunya juga. Xie Yujia memberi Haoren senyum manis. Kebanyakan gadis menyukai pria yang kuat, tapi dia menyukai sisi sederhana dan biasa dari Haoren. Haoren balas tersenyum padanya. Xie Yujia lembut dan peduli. Dia sangat bergaul dengan semua tetua. Su-han tidak pernah memulai pembicaraan, Zhao Yanzi bersembunyi di ruangan itu, dan saudara perempuan Lu hanya membantu pekerjaan rumah.
Terima kasih, kata Hao Ren. Kamu bekerja keras juga. Xie Yujia memandang Hao Ren dan menjawab. Dia hanya mengobrol dengan para tetua secara kausal. Hao Ren yang mengumpulkan semua orang di sini. Gongzi, kamu tidak akan begitu lelah setelah malam ini. Lu Linlin dan Lu Lili berkata ketika mereka tersenyum dan datang ke Hao Ren. Efek samping dari racun pil pelan akan berakhir malam ini. Itu dalam nasib Hao Ren untuk melihat dunia apa yang bisa dia hancurkan. Apapun akan lebih baik daripada level gen tingkat menengah aslinya. Zhao Yanzi duduk di sofa dan mengeluarkan gelang emas yang diberikan Lady Zhen padanya. Dia mempelajari gelang yang halus dan indah ini, dan dia merasa liontin berbentuk hati itu cantik. Tidak ada tanda-tanda esensi alam, jadi itu hanya tampak sebagai hiasan yang cantik. Zhao Yanzi meletakkannya di pergelangan tangannya yang halus dan ramping, dan mereka membuat satu sama lain semakin indah. Apakah Nona Zhen memberi kamu sesuatu? Tanya Hao Ren Xie Yujia. Kurasa tidak, Xie Yujia menjawab sambil menyeka meja. Hao Ren berpikir dalam hati, Lady Zhen menawarkan hadiah kepada semua orang dengan murah hati tetapi hanya merindukan Xie Yujia. Mungkin itu karena dia adalah murid King Feng Hermit, jadi dia tidak membutuhkan perawatan khusus. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba melihat tanda ungu muda di bahu kanan Xie Yujia. Tanda ungu ini mirip dengan tanda hijau yang ditinggalkan nenek tua di bahu kiri Xie Yujia. Sialan, dia memberi hadiah kepada semua orang kecuali aku. Hao Ren berpikir itu tidak adil. Namun, dia tiba-tiba memperhatikan Duan Yao yang sedang duduk di tepi sofa dengan tangan bersamanya. Bab 655. Setelah Nyonya Zhen dan Su Han pergi, rumah itu masih penuh dengan orang. Nenek selalu mengharapkan rumah yang penuh dengan anak-anak. Melihat Lu Linlin, Lu Lili, Xie Yujia, Zhao Yanzi, Zhen Chongming, dan Duan Yao di ruang tamu, dia merasa senang. Tanpa penindasan Lady Zhen, Little White menjadi lebih lincah. Setelah melompat di sofa, ia berjalan di atas paha masing-masing kecantikan. Mengetahui itu adalah singa salju tingkat 3, Duan Yao tidak berani melakukan apapun karena dia sendirian di sini. Sementara orang-orang memainkan permainan kartu, catur, dan PlayStation, rumah Hao Ren ramai dengan suasana yang meriah. Duan Yao tidak pernah merasakan atmosfer seperti itu sejak para pembudidaya di Sky Mountain Sect menghabiskan seluruh waktu mereka berkultivasi. Satu-satunya acara meriah adalah kompetisi kecil setiap 3 tahun dan kompetisi besar setiap 5 tahun, yang merupakan kegiatan kelompok sekte tersebut. Dia tidak mengerti permainan PlayStation yang dimainkan Zhen Chongming tetapi mengerti catur Cina yang dimainkan Hao Ren dan Zhao Yanzi. Dengan keterampilan yang lebih baik, Hao Ren terus mengalahkan Zhao Yanzi, membuat yang terakhir marah dengan penghinaan. Berdiri di belakang Zhao Yanzi, Duan Yao ingin menunjukkan langkah-langkah kunci untuknya, tetapi dia berhenti sendiri setelah berpikir bahwa dia adalah musuh Zhao Zhao. Meskipun dia hanya menonton dan tidak bergabung dengan kegiatan mereka, Duan Yao merasakan suasana santai dan meriah dengan kerinduan. Jadi, ini adalah kehidupan manusia. Dia memandang Hao Ren dan menyadari bahwa yang terakhir yang adalah seorang master super yang memukau para pembudidaya alam jiwa Naschen di surga kelima telah berubah menjadi junior sederhana di depan nenek. Karena hujan terus-menerus, keluarga Hao Ren dan keluarga Zhao Yanzi tidak pergi untuk makan malam. Sebaliknya, mereka membuat pesta di rumah Hao Ren. Setelah makan malam, Zhao Guang dan Zhao Hongyu mengambil cuti mereka. Nenek enggan melihat mereka pergi, tetapi dia tidak bisa meminta mereka untuk menginap. Sebenarnya, Zhao Guang dan Zhao Hongyu akan kembali ke Istana Naga Lautan Timur alih-alih rumah mereka di kota. Usul Lady Zhen tentang binatang buas yang berada di atas level 6 tidak pernah muncul di perbatasan antara Lautan Iblis dan daerah di mana Samudra Timur memiliki kendali atas akan memiliki dampak signifikan pada posisi pasukan Samudra Timur, dan mereka harus membuat beberapa penyesuaian yang sesuai. Jika binatang iblis di atas level 6 tidak pernah muncul di timur atau perbatasan barat Laut Iblis, itu akan menghilangkan tekanan dari Samudra Timur, dan mereka bisa memindahkan beberapa kekuatan kunci ke tempat lain. Adapun binatang iblis tingkat rendah, pasukan Samudra Timur bisa mengalahkan mereka saat menggunakannya untuk meningkatkan pengalaman pertempuran para prajurit. Secara umum, korban setiap tahun harus berkurang secara substansial. Lady Zhen bisa melarang binatang iblis tingkat tinggi menyerang wilayah yang dikuasai Samudra Timur, dan itu berarti dia memegang status yang sangat tinggi di Laut Setan. Namun, sosok seperti itu memiliki hubungan dengan Hao Ren, Zhao Guang dan Zhao Hongyu harus memberi nilai lebih pada Hao Ren. Ren, kita akan pergi sekarang. Zi akan tinggal di sini.
Ketika Zhao Guang dan Zhao Hongyu berjalan ke pintu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Hao Ren secara khusus. Selamat tinggal, Paman. Bibi. Hao Ren melambaikan tangannya. Duduk di ruang tamu, Duan Yao cemberut di dalam hatinya ketika dia melihat Hao Ren mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Naga Lautan Timur dan Ratu Naga. Sebagai Fuma dari klan Naga Lautan Timur, yang merupakan salah satu kekuatan utama di suku Naga, Hao Ren bertunangan dengan satu-satunya putri Raja Naga Lautan Timur. Itu menunjukkan nilai besar yang ditempatkan Raja Samudera Naga Timur pada Hao Ren. Latar belakang Hao Ren jauh lebih unggul dari Sky Mountain Sect-nya, yang membuat Duan Yao merasa tersesat. Bahkan tuannya, Nyonya Zen, menghargai Hao Ren, jadi Duan Yao ragu apakah dia bisa membalas dendam pada Hao Ren. Itu terlambat. Semuanya, tidur dan istirahatlah setelah hari yang panjang, nenek kembali ke rumah dan berkata sambil tersenyum. Zi, kamu dan Yao seusia. Kalian berdua bisa berbagi kamar malam ini, perintah nenek. Zhao Yanzi menatap nenek dengan heran. Bagaimanapun, dia dan Duan Yao adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak ingin duduk di sofa yang sama, apalagi berbagi tempat tidur. Duan Yao lebih muda darimu. Kamu harus merawatnya, nenek menambahkan setelah melihat keengganan Zhao Yanzi. Oke, Zhao Yanzi setuju dengan cemberut. Jika bukan karena instruksi nenek, dia ingin menyelinap ke kamar Hao Ren, tetapi tidak berbagi tempat tidur dengannya. Dua kamar di lantai pertama masing-masing milik Zhen Chongming dan Xie Yujia. Di lantai 2, nenek mengambil satu kamar, Hao Zonghua dan Yue yang punya kamar lain, dan yang ketiga adalah Hao Ren. Sepertinya kamar-kamar itu tidak cukup untuk mereka, tetapi nenek tidak memerintahkan Hao Ren untuk memberikan kamarnya. Yue Yang dan Hao Zonghua naik ke lantai 2 untuk beristirahat setelah mendengar kata-kata nenek. Lu Linlin dan Lu Lili memandang Xie Yujia dan berkata, Zumu besar, bisakah kita berbagi kamar denganmu? Oke. Xie Yujia langsung setuju. Zhao Yanzi memandang Zhen Chongming, tetapi yang terakhir hanya mendengus dan berjalan ke kamarnya dengan PlayStation di tangannya. Dia tidak akan memberikan kamarnya kepada orang lain. Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya, berpikir bahwa Zhen Chongming bukan anak yang murah hati, dan itulah sebabnya Wu Luoxue tidak menyukainya. Jika Zhen Chongming berbagi kamar dengan Hao Ren, akan ada satu kamar untuk para gadis. Little White berlari menuju kamar Zhen Chongming, tetapi ragu-ragu di pintu sebelum masuk ke kamar Xie Yujia. Bagaimana? Hao Ren memandang Zhao Yanzi dan Duan Yao dan berkata, kalian berdua tinggal di kamarku. Duan Yao menatapnya dengan heran dan berpikir sambil menahan nafasnya, mesum. Seorang cabul sungguhan. Aku akan tidur di ruang tamu, lanjut Hao Ren. Mendengar kalimat terakhir, Duan Yao tahu bahwa dia bereaksi berlebihan, tetapi dia masih menatapnya dengan aneh, bertanya-tanya apakah dia harus tidur di kamar musuhnya yang dia bertekad untuk bunuh. Setelah berpikir bahwa dia harus tidur di ranjang besar tempat Hao Ren tidur, Duan Yao merasa tidak nyaman. Namun, dia adalah orang asing di sini dan tidak memiliki esensi alam. Tempat teraman adalah rumah Hao Ren untuk malam itu. Hao Ren, kamu telah bekerja keras dan butuh istirahat malam yang baik. Zidan Yao, kamu bisa berbagi kamar denganku, Xie Yujia berkata dengan tergesa-gesa saat dia berpikir bahwa Hao Ren mungkin tidak mendapatkan tidur yang nyaman. Karena Zhao Yanzi dan Duan Yao tidak ingin tinggal bersama satu sama lain, mereka mengangguk pada proposal Xie Yujia. Kakak beradik Lu memandang Xie Yujia, terkejut. Mereka berpikir bahwa Zumu besar memiliki keputusan akhir. Itu penuh sesak untuk 5 gadis untuk tidur di satu kamar, tapi itu hanya satu malam, dan mereka semua langsing. Baik. Itu sudah beres kalau begitu. Hao Ren mengangguk dan berjalan ke kamarnya sendiri di lantai 2. Menurut Lu bersaudara, wilayahnya akan kembali setelah malam ini, yang berarti bahwa malam ini sangat penting. Setelah Xie Yujia membawa Zhao Yanzi dan Duan Yao ke kamarnya, dia bisa berkultivasi di kamarnya tanpa gangguan. Berpikir bahwa efek samping dari poison pill plan akan segera berakhir, dan wilayahnya akan kembali, Hao Ren bersemangat. Hua, hujan masih turun, sehingga mustahil untuk melihat bulan purnama di malam festival bulan. Hao Ren melepas bajunya dan duduk di tempat tidur bersila, menumbuhkan light shadow membelah gulir shadow. Energi pedang mengelilingi tubuhnya sementara inti spiritual yang berisi 1000 tahun kekuatan kultivasi Zhao Haoran sedikit bergetar, selaras dengan sirkulasi esensi alami Hao Ren. The Heavenly Dao tidak terbatas, dan pikiran Hao Ren seluas laut. Lu Linlin dan Lu Lili mungkin sengaja memilih malam festival bulan agar aku bisa menerobos. Sementara dia memikirkan hal ini,
Haoren mengangkat tangannya, dan 160 energi pedang terbang keluar dari jendela, membentuk rantai, dan memunculkan gelombang laut setinggi 6 meter sebelum menembak keluar dari laut lagi. Karena energi pedang memiliki indera spiritual Haoren pada mereka, Haoren bisa melihat seolah-olah matanya tertuju pada energi pedang. Sementara energi pedang terbang dekat ke permukaan laut, Haoren yang duduk di ruangan merasa seperti dia terbang di permukaan laut dengan cepat. Hua, energi pedang berwarna-warni melesat ke arah awan dengan indera spiritual Haoren. Awan besar dan tak terbatas. 160 energi pedang ditembakkan ke 160 arah melalui awan, melonjak lapisan arus udara. Retak. Terganggu oleh energi pedang, awan-awan melepaskan poros kecil petir. Seketika, malam yang gelap itu menyala. Boom, 160 energi pedang berubah menjadi satu pedang ringan sementara banyak baut kilat mengikutinya. Duduk di ruangan, Haoren merasa seolah-olah puluhan ribu baut kilat mengejarnya di awan. Itu mendebarkan. Jika itu di masa lalu, Haoren tidak akan berani melakukan ini. Namun, dia kembali berkultivasi dan sangat mahir dengan gulir pedang bayangan membelah cahaya, sehingga puluhan ribu baut kilat tidak dapat mencapai pedang ringan yang dikendalikan oleh pikirannya. Menerobos 9 langit dengan pikiran. Perasaan keagungan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul dalam benaknya, dan pedang ringan yang terdiri dari 160 energi pedang tiba-tiba terbelah lagi. Baut petir yang mengejar pedang cahaya tiba-tiba kehilangan target dan hancur, melepaskan puluhan ribu baut petir kecil ke permukaan laut. Mereka membentuk formasi alami antara langit dan permukaan laut selama beberapa detik. Setelah gangguan Haoren, awan dalam jarak ratusan kilometer langsung mengosongkan energi petir mereka. Ketika awan tersebar, langit malam yang cerah dan bulan purnama yang putih bersalju terungkap. Bulan yang cerah naik di atas laut, membuat pemandangan yang indah. Cahaya bulan bersinar di gelombang laut sementara energi pedang Haoren memercikkan air di permukaan laut seolah-olah Haoren sendiri sedang bergerak di laut. Merasa luar biasa, Haoren berada di ambang terobosan dengan bantuan energi dari bintang-bintang pada malam bulan purnama ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.